Oke, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Eko Hari Rahmawanto, di pertemuan keempat mata kuliah pengantar teknologi informasi. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pengenalan komputer, tentang pengenalan komponen dalam sebuah komputer. Oke, sebelum masuk ke materi, kita akan membahas capaian pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Antara lain adalah menunjukkan prosesor, memori, dan konektor port berdasarkan ciri fisiknya. Kemudian poin keduanya adalah menyimpulkan fungsi komponen dari sebuah komputer. Kemudian kemampuan yang diharapkan, kemampuan akhirnya adalah mahasiswa mampu menyebutkan berbagai jenis komponen sistem komputer, menjelaskan fungsi prosesor, memori, dan konektor. Oke, ini rencana pembelajaran semester. Kita sudah masuk ke poin keempat atau week 4, yaitu pengenalan komponen komputer. Referensi utamanya, saya masih menggunakan materi yang sama dengan sebelumnya, yaitu mengenal dunia komputer di tahun 2013. Kemudian materi keduanya, yaitu Discovering Computer Fundamental, Your Interactive Guide to the Digital World. Ini outline yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Antara lain adalah motherboard, prosesor, memori, slot ekspansi, dan adapter card, kemudian port dan konektor. Oke, kita lanjut masuk ke struktur sistem komputer. Yang akan kita pelajari di struktur sistem komputer adalah ada sistem perangkat keras dan sistem perangkat lunak. Perangkat lunak kemarin kita sudah mempelajari di materi sebelumnya, yaitu ada perangkat lunak aplikasi, dan nanti akan kita pelajari juga perangkat lunak sistem atau operating system. Kemudian kita akan mempelajari dulu perangkat keras, yaitu ada proses unit, ada media penyimpanan, kemudian ada perangkat masuk dan keluar atau input-output. Oke, motherboard. Apa itu motherboard? Kenapa kok disebut motherboard? Dia merupakan sistem unit atau unit system merupakan komponen elektronik dari komputer yang digunakan untuk memproses sebuah data. Unit system terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, kemudian ada kecepatannya juga, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah semua komputer dan perangkat seluler memiliki atau mempunyai unit system, atau kita sebut sebagai board atau motherboard. Berikut adalah contoh gambaran tentang board atau unit system atau sistem unit. Contoh di sini kita ada melihat di CPU ada sistem unitnya, ada motherboardnya. Kemudian di komputer yang langsung include CPU di dalam monitornya juga sudah ada motherboardnya di dalam. Ini ada laptop, ini ada perangkat game, ada iPod dan seterusnya, laptop. Kemudian laptop yang bisa diputar monitornya, handphone, PDA, dan seterusnya. Itu semua pasti mempunyai yang namanya sistem unit. Kemudian komponen-komponen dalam sebuah sistem unit. Coba kita perhatikan. Kita mengambil salah satu contoh adalah CPU. Di sini ada CPU-nya. Kita ambil ada motherboard-nya. Nah, di sini di motherboard ada yang namanya power supply. Kemudian ada yang namanya sound card. Ada yang namanya video graphic adapter atau VGA atau video card. Kemudian ada prosesornya, misalkan ada prosesor Core i7 dan seterusnya. Kemudian memori. Nah, di sini nanti kalian bisa menyebutkan contoh-contoh prosesor, memori, video, dan seterusnya. Nah, di sini motherboard. Motherboard juga disebut sebagai sistem board, yaitu papan sirkuit utama pada sebuah sistem unit. Kemudian motherboard berisi slot seperti slot prosesor chip, slot memori, dan slot untuk adaptor. Baik itu sound card, dan seterusnya, ada video grafik. Banyak sekali slot yang bisa digunakan atau ditancapkan di dalam sebuah motherboard komputer. Oke, berikut ini adalah contohnya. Contoh di sini adalah misalkan ada slot untuk prosesor. Mungkin yang belum pernah lihat prosesor itu seperti apa, motherboard seperti apa, ini slot untuk prosesornya seperti ini. Kemudian ada slot untuk memori, untuk modulnya. Kemudian di sini
Ini bentuk motherboardnya satu keping ini. Kemudian ini expansion slot for adapter card. Jadi ada LAN card, sound card, kemudian ada video card, dan seterusnya. Ini pas kebetulan ada yang slot PCI Express, ada yang AGP. Kita lanjut, prosesor. Di prosesor, apa itu prosesor? Kita sebutkan satu persatu. Nah, di sini prosesor sering disebut dengan nama CPU atau Central Processing Unit. CPU menerjemahkan dan menjalankan instruksi dasar yang mengoperasikan sebuah komputer. Prosesor secara keseluruhan mengatur operasi komputer. Pada personal komputer atau PC, semua fungsi pada prosesor berada pada single chip. Beberapa produsen komputer dan chip menyebutkan mikroprosesor yang mengacu pada chip prosesor tersebut. Oke. Bentuk dari prosesor misalkan, chip prosesor sekarang ditawarkan dalam bentuk multi-core prosesor. Kemudian multi-core prosesor tersebut adalah chip dengan 2 atau lebih core prosesor yang terpisah. Kemudian apa yang Anda ketahui tentang dual core prosesor dan quad core prosesor? Nah, kuis pertama, silahkan sebutkan minimal 3 prosesor yang Anda ketahui. Kemudian jelaskan prosesor tersebut, baik itu dari cache memorinya, kemudian kecepatan heads-nya, serta apalagi yang perlu dijelaskan di dalam prosesor tersebut. Kemudian setelah itu, bedakan antara dual core prosesor, quad core prosesor, dan single prosesor. Itu jelaskan perbedaannya, sebutkan pula serta jelaskan. Itu kuis pertama. Silakan nanti bisa dilanjut, dikerjakan untuk penugasan di pertemuan 4 kali ini. Ini kuis atau tugas pertamanya ya. Saya lanjut lagi, materi berikutnya adalah komponen dari sebuah Central Processing Unit atau CPU. Ada Arithmetic Logic Unit atau kita sebut sebagai ALU, ada CU atau Control Unit. Keduanya digabungkan melalui jalur bus, kemudian baru nanti diproses dengan menggunakan main memory. Nah, di sini ada register, yaitu penyimpanan informasi sementara dalam sebuah CPU. Ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, komponen yang melakukan perhitungan aritmetik, perbandingan, dan operasi lain seperti addition atau pertambahan, subtraction, multiple, division, dan seterusnya. Subtraction berarti pengurangan, perkalian, division berarti pembagian, dan seterusnya. Kemudian ada control unit atau CU, berupa sirkuit berperan dalam menginterpretasikan setiap instruksi yang dikeluarkan oleh suatu program komputer. Kemudian mesin cycle. Pada setiap instruksi, prosesor memiliki tahapan perulangan operasi dasar. Contoh, fetch 1, decode 2, execute 3, store 4, kembali lagi ke fetch 1, dan seterusnya. Itu dalam sebuah mesin cycle. Nah, ini contoh fetch itu seperti apa, kemudian decode seperti apa, kemudian execute seperti apa, store seperti apa. Nah, misalkan di sini adalah step 1, the control unit fetch too much problem instruction and data from memory. Kemudian step 2-nya adalah control unit decode the math problem instruction and send the instruction and the data to the ALU. Dan seterusnya hingga step ke-4. Kemudian representasi dari sebuah data. Apa itu data? Semua komputer memiliki atau merupakan digital. Komputer hanya mengenali 2 digit, yaitu 0 dan 1. Atau kita sebut sebagai on-off. Mungkin kalian bisa sebut juga binary 1 dan 0. Ada yang menyebutkan 1 itu on, 0 itu off. Kemudian di dalam sebuah binary system ada 2 digit tersebut. Biasanya dikenal sebagai sistem binary atau biner, yaitu sistem bilangan yang hanya memiliki 2 digit unik, yaitu 1 dan 0.
1 dan 0 disebut sebagai bit binary digit, yaitu merupakan unit terkecil dari data pada pemrosesan sebuah komputer. Setiap single karakter memiliki kombinasi unik dari digit 1 dan 0. Kombinasi 0 dan 1 tadi ada sebanyak 8 bit, dikenal sebagai byte. Berarti 1 byte itu 8 bit. Ada 2 skema dalam coding binary, yaitu ASCII atau kita sebut sebagai ASCII dan EBCDIC atau kita sebut FD. Apa itu? Coba kita pelajari sebentar. Skema ASCII dan FD. Nah, kita bisa lihat, misalkan nih ada karakter A, itu ketika standarnya menggunakan FD, itu adalah A itu adalah 11000001. Kalau kita menggunakan ASCII 8, itu kita misalkan A itu adalah 01000001 dan seterusnya. Setiap karakter, baik itu angka, huruf, simbol. Nah, begitu pula dengan huruf. Huruf itu ada 26 karakter. Ada huruf kapital dan huruf kecil. Itu juga beda kode EBCDIC serta kode ASCII-nya. Nanti kalian bisa cari di internet tabel ASCII dan tabel EBCDIC untuk karakter. Nanti akan ada banyak sekali. Paling tidak ada 256 karakter termasuk simbol dan seterusnya, itu ada di situ. Oke. Saya lanjut penjelasan tentang ASCII. ASCII merupakan singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Kode binary yang banyak digunakan pada multi-komputer. Kemudian ASCII menggunakan 8 bit atau 1 byte untuk setiap karakternya. Jumlah karakter ASCII tadi saya sebutkan ada 256 karakter. ASCII tidak cukup untuk mengatasi karakter pada bahasa Cina dan bahasa Jepang yang sangat kompleks sekali. Kemudian ada EBCDIC. Kepanjangan dari Extended Binary Code Decimal Interchange Code. Dia merupakan kode binary yang digunakan pada komputer besar seperti mainframe. Dikembangkan pada tahun 1963 sampai dengan 1964 oleh IBM atau IBM. EBCDIC menggunakan 8 bit pula atau 1 byte untuk setiap karakternya, berarti sama dengan ASCII ya. Oke, lanjut ke memori. Memori terdiri dari komputer elektronik atau komponen elektronik yang menyimpan instruksi, menunggu untuk eksekusi oleh prosesor. Data dibutuhkan oleh instruksi dan menghasilkan sebuah informasi. Nah, di sini memori menyimpan 3 kategori. Yang pertama adalah operating system dan sistem software lain yang memelihara komputer dan perangkatnya. Kemudian yang kedua, program aplikasi yang melakukan tugas tertentu. Ketiga, data yang sedang diproses oleh program pada sebuah aplikasi. Oke, byte dan alamat memori. Byte adalah unit penyimpanan dasar pada sebuah memori. Kemudian ketika instruksi program aplikasi dan data ditransfer ke memori dari alat penyimpanan ataupun storage device. Setiap byte berada sementara di lokasi dalam memori yang memiliki sebuah alamat, atau kita sebut sebagai pengalamatan memori. Alamat adalah nomor unik yang mengidentifikasi lokasi byte tersebut dalam sebuah memori. Untuk mengakses data atau instruksi pada memori tersebut, komputer mengacu alamat yang berisi byte dari data. Oke, ukuran-ukuran memori. Nah, di sini ada kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan seterusnya. Nah, ini berdasarkan approximate number of byte. Itu kalau 1 kilobyte berarti 1000. Kalau misalkan MB berapa, gigabyte berapa, dan seterusnya. Kemudian approximate number of pages of text. Nah, itu berarti misalkan teks itu berarti 1 kilobyte itu kurang lebih setengah. Ada yang 500 teks, ada yang 500.000, ada yang 500 juta teks. Nah, di situ semakin banyak teksnya, maka semakin banyak atau semakin besar ukuran dari memorinya. Oke, tipe memori ada volatile dan non-volatile. Volatile itu apa? Dia bersifat temporary. Ketika komputer mati, konten akan hilang.
Sedangkan non-volatile itu ketika komputer mati, konten tidak akan hilang. Itu perbedaannya. Berarti volatile itu apa, non-volatile itu apa? Kita akan bahas di pertemuan ini. Nah, selanjutnya adalah RAM atau Random Access Memory. RAM disebut sebagai main memori, terdiri dari chip memori yang dapat dibaca dan ditulis oleh prosesor dan perangkat lain. Ketika komputer hidupkan, file dimuat oleh RAM dari alat penyimpanan seperti hard disk. File akan berada di RAM selama memiliki daya berkelanjutan. Berarti RAM merupakan memori volatile. Artinya adalah ketika komputer itu mati secara tiba-tiba, data yang tersimpan di RAM akan hilang. Konten yang ada di RAM akan hilang. Tetapi berbeda ketika nanti data sudah disimpan di dalam sebuah memori, berarti tidak akan hilang. Saya lanjutkan, tipe dasar dari sebuah RAM. Ada dynamic RAM, ada static RAM, ada MRAM, dan seterusnya. Apa itu dynamic RAM? Chip harus diberi energi secara konstan atau akan kehilangan konten. Kalau static RAM, chip lebih cepat dan lebih handal daripada di RAM atau dynamic RAM. Chip tidak harus diberi energi secara konstan seperti di RAM. Kemudian MRAM, menyimpan data menggunakan muatan magnetik dengan muatan listrik. MRAM memiliki kapasitas atau power rendah, tetapi akses cepat. Nah, di sini ada konfigurasi dari sebuah RAM. Jumlah RAM diperlukan untuk mendukung performa komputer, namun perlu diperhatikan juga kapasitas komputer. Apakah mampu menerima RAM melebihi kapasitas tersebut? Pada umumnya, pengguna komputer rumahan menggunakan Windows terbaru dan aplikasi standar seperti Microsoft Office. Kemudian, RAM tersebut yang dibutuhkan paling tidak minimal adalah 1 GB. Kemudian, berbeda dengan gamers, karena membutuhkan grafik yang bagus, cepat, maka setidaknya minimal menggunakan RAM yang 8 GB. Karena sekarang RAM 4 GB sudah banyak game-game yang kurang memenuhi standar dengan RAM minimal 4 GB tadi. Berarti sekarang standarnya sudah mulai RAM 8 GB. Nah, sebelum masuk ke case, ini ada tugas atau quiz kedua. Coba cari referensi tentang RAM atau Random Access Memory, kemudian kapasitas dari RAM tersebut. Silahkan, boleh dimodifikasi sampai RAM terbesar itu apa. Mungkin kalau perlu dimodifikasi dengan mereknya, silahkan. Supaya kalian tahu, oh ternyata RAM itu seperti ini. Oh, spesifikasi dari RAM tersebut adalah ini. Paling besarnya RAM itu berapa sih? Kalau yang terkecil silahkan, seketemunya aja RAM itu ada berapa minimalnya. Ada yang 256 misalkan, atau yang cuma misalkan 1 mega, dan seterusnya. Kalau memang masih nemu referensinya silahkan. Kalau yang penting sekarang minimal kalian tahu RAM itu kapasitasnya sekarang itu terbesar berapa, terkecil berapa, kemudian merek-mereknya apa saja. Kemudian bedakan antara RAM pada sebuah personal komputer serta RAM pada laptop. Nah, silakan kalian bisa membuat kuis atau tugas kedua ini di dalam sebuah makalah. Lanjut ke case. Case atau dibaca dengan case digunakan untuk meningkatkan waktu pemrosesan komputer. Case memory membantu mempercepat proses komputer karena menyimpan instruksi dan data yang sering digunakan. Umumnya komputer memiliki 2 case, yaitu L1 case dan L2 case. Nah, untuk materi case itu akan kita pelajari lagi di pertemuan semester 3, yaitu mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Minimal kalian tahu case sheet seperti apa. Nah, di sini ada case memory. L1 case yaitu dibangun langsung dari chip prosesor. L1 case memiliki kapasitas yang lebih kecil antara 8 KB hingga 128 KB. L2 case sedikit lambat dari L1 case, namun memiliki kapasitas yang lebih besar, yaitu 64 KB hingga 16 MB. Umumnya komputer saat ini memiliki kapasitas 512 KB sampai dengan 12 MB advanced transfer case.
jenis L2 case yang dibangun pada chip prosesor, itu contohnya. Cara kerja cache memory. Ketika prosesor membutuhkan instruksi atau data, maka akan dicari sesuai dengan urutan. Pertama yang akan dicari adalah L1 cache. Jika sudah ketemu, berarti langsung diproses. Jika tidak ketemu, lanjut ke L2 cache. Jika tidak ketemu lagi, lanjut ke RAM atau Random Access Memory. Nah, itu cara kerja dalam sebuah komputer itu seperti itu. Nah, yang kedua, yaitu Read-Only Memory, atau kita sebut sebagai ROM. ROM merupakan chip memori yang menyimpan data dan instruksi secara permanen. Data pada chip ROM tidak dapat dimodifikasi. Itulah kenapa disebut sebagai read-only memory, berarti tidak bisa diedit, hanya bisa dibaca. ROM adalah tipe memori non-volatile. Berarti artinya apa? Non-volatile. Berarti ketika komputer itu mati, data tersebut tidak akan hilang, karena sudah disimpan secara permanen. Di mana kontennya tidak akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Produsen chip ROM sering merekam data, instruksi, dan informasi ketika membuat sebuah chip ROM tadi. Chip ROM tersebut sering disebut sebagai firmware, berisi data permanen, instruksi, atau informasi. Oke, lanjut dari tadi memori, kita lanjut ke slot ekspansi dan adaptor. Slot dan kartu adaptor. Slot ekspansi adalah soket pada sebuah motherboard yang mampu menampung kartu adaptor. Kartu adaptor sendiri adalah papan sirkuit yang dapat meningkatkan fungsi dari komponen sistem unit dan atau menyediakan koneksi ke perangkat lain seperti modem, disk drive, printer, scanner, keyboard, dan lain sebagainya. Nah, ini di sini ada tipe kartu dari adaptor. Ada kabel card, disk control, fireware, HDTV, tuner, MIDI, modem network, PC to TV, sound, TV tuner, USB, video capture. Nah, itu kegunaannya juga tipe-tipe dari sebuah kartu adaptor. Port dan konektor. Port adalah titik tujuan dari peripheral berkomunikasi dengan sistem unit, sehingga perangkat dapat mengirim atau menerima data. Perangkat eksternal, seperti keyboard, mouse, monitor, kemudian mikrofon, ditempelkan pada port menggunakan sebuah kabel. Contoh nih di sini nih, mungkin yang sudah tahu CPU atau di rumah punya CPU, kita bisa lihat portnya akan sangat banyak sekali. Dan ini juga sudah berbeda satu sama lainnya, jadi tidak mungkin akan tertukar. Misalkan nih, ada port keyboard, berarti warnanya adalah ungu. Port mouse itu warnanya hijau. Kemudian ada slot atau slot untuk audio, ada fireware, ada USB port, dan sebagainya. Itu bentuknya port itu sudah berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan kegunaannya masing-masing. Jadi, tidak mungkin saya menancapkan slot USB di dalam serial port. Saya menancapkan VGA di dalam USB, dan seterusnya. Pasti tidak akan tertukar. Oke, port pada notebook atau pada laptop. Nah, ini ada network port atau LAN card. Kemudian ada modem port. Yang ini untuk RJ45, yang ini untuk RJ11. Kemudian ada USB port. Kemudian ada express card module slot. Dan sebagainya. Ada audio mikrofon, ada audio output headphone. Oke, itu contoh-contoh di dalam sebuah laptop atau notebook. Nah, di sini latihan. Apa yang Anda ketahui? Sebutkan contohnya. Dari yang pertama ada USB port, fireware port, Bluetooth port, SCSI port, eSATA port, IRDA port, MIDI port, dan seterusnya. Berarti ini merupakan kuis atau tugas atau latihan ke-3. Di mana tadi 1 dan 2 sudah saya sebutkan di video ini juga. Oke, kira-kira sampai sini dulu materi yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Silakan nanti kalau misalkan ada pertanyaan kita bisa sharing atau bahas di grup. Sekian dari saya.
Apabila ada kesalahan-kesalahan dari tutur kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.